Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin memperkenalkan diri, saya Yoga Arya Dinata, NPM 2731038 dari Program Studi Teknik Sumber Daya Lahan dan Lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang daya dukung tanah, metode Skempton dan Meyerhof. Skempton memberikan persamaan daya dukung ultimate fondasi yang terletak pada lempung jenuh dengan memperhatikan faktor-faktor bentuk dan kedalaman fondasi. Sementara metode Meyerhof memberikan persamaan daya dukung tanah dengan mempertimbangkan faktor bentuk fondasi, kemiringan beban, kuat geser tanah di atas dasar fondasi, dan eksentrisitas beban. Rumus yang digunakan dalam metode Skempton antara lain QN sama dengan C kali NC, QN sama dengan P per A dikurang DF dikali gamma sat, F sama dengan QN dibagi QN, di mana QN adalah daya dukung ultimate neto, NC adalah faktor daya dukung tanah akibat kohesi, QN adalah tekanan fondasi neto, gamma sat adalah berat volume tanah jenuh, C adalah kohesi tanah, P adalah beban total, A sama dengan luas fondasi, DF sama dengan kedalaman fondasi, F sama dengan faktor aman terhadap keruntuhan. Sementara rumus-rumus yang digunakan dalam metode Meyerhof adalah SC sama dengan 1 ditambah 0,2 B per L tan kuadrat 45 kuadrat C per 2. SQ sama dengan gamma sama dengan rumusnya 1 ditambah 0,1 B per R tan kuadrat 45 derajat C per 2. DC sama dengan 1 plus 0,2 D per B tan pangkat 2 45 derajat C dibagi 2. DQ sama dengan D gamma dengan rumus 1 ditambah 0,2 D per B tan kuadrat 45 derajat C dibagi 2. N0 sama dengan DF dikali gamma B. QU sama dengan C dikali NC dikali SC dikali DC dikali IC ditambah Q atau PO dikali NQ dikali SQ dikali DQ dikali IC ditambah setengah dikali B dikali N gamma dikali S gamma dikali D gamma dikali I gamma. QN sama dengan QU dikurang P0. F sama dengan QN dikurang QN, di mana SC, SQ, dan S gamma adalah faktor bentuk fondasi, DC, DQ, D gamma adalah faktor kedalaman fondasi, IC, IQ, I gamma adalah faktor kemiringan beban. NC, NQ, N gamma adalah faktor daya dukung fondasi. B adalah lebar fondasi, P0 adalah tekanan overburden pada dasar fondasi. Dan ini adalah grafik Skempton yang digunakan untuk mencari faktor daya dukung NC, di mana yang bawah ini adalah D per B dan di sini adalah NC-nya. Garis yang atas ini untuk fondasi lingkaran dan bujur sangkar, yang bawah untuk fondasi memanjang. Sementara itu yang ini tabel untuk mencari NC, NQ, NY untuk metode Meyerhof, di mana dicari dengan berdasarkan besarnya C. Lanjut ke contoh soal. Suatu bangunan dilengkapi dengan basement yang didukung oleh fondasi rakit berukuran 10 meter dikali 10 meter dengan kedalaman 2,5 meter. Tanah di bawah fondasi berupa lempung jenuh. Data-data karakteristik seperti pada gambar. Tentukan faktor keamanan terhadap keruntuhan akibat kapasitas dukung menggunakan metode Skempton dan Meyerhof.
Langsung ke penyelesaian Skempton. Untuk mencari faktor daya dukung dapat dilihat di grafik yang sebelumnya tadi. Untuk kedalaman 2,5 meter dan lebar pondasi 10 meter, maka diperoleh NC 6,5. Daya dukung ultimate neto dapat dicari dengan C dikali NC sama dengan 90 dikali 6,5 dan didapatkan hasil 585 kN per meter kuadrat. Untuk mencari tekanan fondasi, P per A dikurang DF dikali gamma sub 2000 dibagi 10 kali 10 dikurang 2,5 dikali 20 dan didapatkan hasil 150 kN per meter kuadrat. Didapatkan faktor aman terhadap keruntuhan QN dibagi QN dan didapatkan hasil 3,9. Untuk hasil 3,9 ini sudah memenuhi faktor aman dikarenakan minimal faktor keamanan adalah 3. Untuk penyelesaian Meyerhof, untuk mencari faktor daya dukung dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Untuk C0 didapatkan NC 5,14, NQ 1, dan N gamma 0. Untuk faktor inklinasi atau kemiringan karena beban vertikal, maka IC sama dengan 1. Untuk faktor bentuk dapat dicari dengan rumus 1 ditambah 0,2 dikali B per L tan kuadrat 45 derajat C per 2 sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali B nya 10 per 10 juga tan kuadrat 45 derajat dikarenakan C nya 0 dibagi 2, maka didapatkan hasil 1,2. Untuk SQ juga sama, bedanya di sini SQ diganti 0,1, sini 0,2, maka didapatkan hasil 1,1. Untuk faktor kedalaman, rumus yang digunakan adalah sama dengan faktor bentuk. Yang menjadi pembeda adalah jika di faktor bentuk ia menggunakan lebar dibagi panjang, untuk di faktor kedalaman yang digunakan adalah kedalaman fondasi dari permukaan tanah dibagi lebar fondasi, maka didapat hasil DC sama dengan 1,05, DC sama dengan 1,025. Untuk mencari tekanan overburden pada dasar fondasi, P0 adalah DF kali gamma B atau kedalaman fondasi dikali volume tanah dan didapatkan hasil 50 kN per meter kuadrat. Untuk mencari daya dukung ultimate, CU sama dengan C atau kohesi dikali NC dikali SC dikali DC dikali IC ditambah Q atau PO tekanan overburden dikali NQ dikali SQ dikali DQ dikali IC ditambah setengah atau 0,5 dikali B lebar fondasi dikali N gamma dikali S gamma dikali D gamma dikali I gamma dan didapatkan hasil 639,251 kN per meter kuadrat. Untuk tekanan fondasi neto QN dapat dicari dengan daya dukung ultimate dikurang tekanan overburden dan didapatkan hasil 589,251 kN per meter kuadrat.
Maka tekanan pondasi neto dicari dengan P per A. A adalah luas pondasi, P adalah beban total dari pondasi 20.000 dikurang dF dikali gamma sat atau gamma tanah. Didapatkan hasil 150 kN per meter kuadrat. Jadi didapatkan faktor amannya yaitu 3,928. Kesimpulannya, pada metode Mayer-Hoff lebih banyak pertimbangan, sehingga pada metode Mayer-Hoff bisa dipastikan faktor aman akan lebih besar daripada metode Skempton. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, boleh teman-teman membantu untuk memperbaiki, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.